Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Sistem Hukum Indonesia, Ibu Yulia Hanaselina SIPMAP, saya Desi Sakinah dengan NIM 2504216. Di sini saya akan menjelaskan materi pada pertemuan ke-14 dan 15. Yang pertama yaitu Hukum, Pembangunan, dan Kesejahteraan Umum. Hukum merupakan fondasi yang memastikan adanya kepastian, keadilan, dan ketertiban. Pembangunan mencakup pertumbuhan ekonomi, peningkatan infrastruktur, dan kemajuan sosial seperti pendidikan dan kesehatan. Sedangkan kesejahteraan umum merupakan tujuan akhir dari interaksi antara hukum dan pembangunan, yaitu tercapainya kesejahteraan umum atau kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Materi yang kedua yaitu politik hukum, di mana politik hukum ini adalah disiplin ilmu hukum yang mengkaji kebijakan dasar yang mendasari pembentukan hukum di suatu negara. Ini bukan tentang hukum itu sendiri, melainkan tentang proses, pertimbangan, dan tujuan di balik pembuatan hukum tersebut. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu hierarki peraturan perundang-undangan atau tata urutan peraturan perundang-undangan. Prinsip dasar dari hierarki peraturan perundang-undangan ini, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Urutan tata peraturan perundang-undangan sesuai pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang pertama yaitu UUD 1945. Yang kedua ada TAP MPR. Dan yang ketiga ada undang-undang atau Perpu. Yang keempat yaitu ada PP atau peraturan pemerintah. Yang kelima ada peraturan presiden atau Perpres. Yang keenam ada peraturan daerah provinsi. Dan yang ketujuh yaitu ada Perda kabupaten atau kota. Baik, selanjutnya itu materi yang keempat, yaitu pembentukan peraturan perundang-undangan atau legal drafting, biasa dikenal dengan perancangan hukum. Ini merupakan suatu proses teknis dan sistematis dalam membuat regulasi yang berlaku di Indonesia. Di sini ada 6 tahapan dalam legal drafting di Indonesia. Yang pertama yaitu perencanaan. Ini merupakan proses dimulai dengan memasukkan rancangan peraturan ke dalam daftar prioritas jangka panjang dan tahap politik di mana prioritas ditentukan. Yang kedua yaitu persiapan rancangan atau penyusunan. Yang ketiga yaitu pembahasan. Rancangan dibahas bersama oleh lembaga eksekutif. Yang kelima yaitu pengesahan atau penetapan. Setelah disetujui bersama, RUU disahkan menjadi undang-undang oleh Presiden. Dan yang terakhir yaitu pengundangan atau publikasi, di mana agar sah dan berlaku mengikat, peraturan harus diundangkan dalam lembaran negara Republik Indonesia atau lembaran daerah untuk perda. Tanggal pengundangan inilah yang menentukan kapan suatu peraturan mulai berlaku efektif. Selanjutnya, materi yang kelima yaitu penegakan hukum dan permasalahannya di Indonesia. Penegakan hukum ini merupakan salah satu pilar utama negara hukum yang berfungsi untuk menjamin keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun, dalam praktiknya di Indonesia, penegakan hukum masih menghadapi berbagai permasalahan kompleks yang sering menjadi sorotan publik, seperti tajam ke bawah dan tumpul ke atas, di mana ini adalah kritik paling sering dilontarkan oleh masyarakat. Hukum terasa sangat tegas dan cepat menjerat rakyat kecil, seperti kasus pencurian sandal dan kakao. Namun, seringkali lamban saat menangani kasus-kasus besar yang melibatkan para petinggi dan pengusaha kaya. Materi yang keenam yaitu ada sengketa hukum litigasi dan non-litigasi. Jadi, sengketa hukum litigasi ini merupakan proses penyelesaian sengketa hukum melalui jalur formal sistem peradilan negara yang berpuncak pada putusan hakim yang bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan. Sedangkan sengketa hukum non-litigasi adalah mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan dengan cara kekeluargaan dan musyawarah untuk mencapai mufakat. Selanjutnya, pada materi yang ketujuh yaitu ada hukum acara dan macam-macamnya. Hukum acara mengatur prosedur berperkara di pengadilan, mulai dari pengajuan perkara sampai pelaksanaan putusan. Selanjutnya yaitu macam-macam hukum acara. Di sini ada 5 macam-macam hukum acara, dan
Yang pertama yaitu hukum acara perdata. Yang kedua yaitu ada hukum acara pidana. Yang ketiga ada hukum acara tata usaha negara. Dan selanjutnya yaitu hukum acara peradilan agama. Dan yang terakhir yaitu ada hukum acara Mahkamah Konstitusi. Materi yang kedelapan yaitu sistem peradilan dan kekuasaan kehakiman. Sistem peradilan adalah keseluruhan lembaga, aturan dan mekanisme yang digunakan negara untuk menegakkan hukum dan keadilan melalui proses pemeriksaan, pengadilan, dan pemutusan perkara. Sedangkan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selanjutnya yaitu materi yang ke-9, pembuktian. Jadi, pembuktian ini merupakan proses untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran suatu peristiwa hukum melalui alat-alat bukti yang sah di persidangan. Di antara macam-macam sistem pembuktian, yang pertama yaitu sistem pembuktian menurut undang-undang. Secara positif, hakim terikat sepenuhnya pada alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Yang kedua, sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, di mana hakim bebas menentukan berdasarkan keyakinannya pribadi. Sedangkan yang ketiga, sistem pembuktian campuran, yaitu gabungan antara alat bukti menurut undang-undang dan keyakinan hakim, di mana sistem campuran ini adalah yang umumnya dipakai di Indonesia. Dan materi yang terakhir yaitu alat bukti. Alat bukti adalah segala sesuatu yang digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa hukum di persidangan. Di antara bentuk alat bukti seperti keterangan ahli, surat atau dokumen resmi, serta bukti tertulis, bukti sanksi, persangkaan atau dugaan hakim, serta pengakuan atau pernyataan pihak yang mengakui kebenaran dalil lawannya. Baik, sekian penyampaian materi dari saya. Dapat kita simpulkan bahwa penegakan hukum di Indonesia harus dilaksanakan secara adil dan transparan demi terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, tentram, dan sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.